Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Adapun pokok bahasan dalam marketing mix yaitu pengertian marketing mix, pengenalan faktor pasar dalam marketing mix, hubungan antara keputusan tentang harga, promosi dan distribusi, dan variabel-variabel tentang produk, pengaruh usaha perusahaan dan saingan terhadap volume penjualan, efektivitas marketing mix dan perusahaan dalam hubungannya dengan volume penjualan, efektivitas marketing mix perusahaan dan marketing mix saingan dalam hubungannya dengan volume penjualan, marketing mix untuk beberapa jenis produk dan jasa, dan pengambilan keputusan. Pertama-tama, pengertian marketing mix. Beberapa ahli pemasaran telah memberikan definisi yang kelihatannya berbeda tentang marketing mix, namun sebenarnya sama, yaitu yang pertama Philip Kotler yang mendefinisikan marketing mix adalah seperangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang perusahaan gabungkan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkannya dalam pasar sasaran. Yang kedua yaitu William J. Stanton yang memberikan definisi bahwa marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Yang ketiga yaitu Richard T. Rice yang memberikan definisi bahwa marketing mix adalah kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memasarkan barang dan jasa tertentu selama periode waktu tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah semua yang mencakup keputusan-keputusan tentang 4 variabel, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya yaitu pengenalan faktor pasar dalam marketing mix. Tekanan utama dari marketing mix adalah pasar, karena pada akhirnya produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan akan diarahkan ke situ. Kebutuhan pasar tersebut dipakai sebagai dasar untuk menentukan macam produknya. Demikian pula kesediaan pasar untuk menentukan berbagai macam alternatif mengenai harga, promosi, dan distribusi. Masalah ini menunjukkan perusahaan untuk mengalokasikan kegiatan pemasarannya pada masing-masing variabel marketing mix. Selanjutnya yaitu hubungan antara keputusan tentang harga, promosi, dan distribusi, dan variabel-variabel tentang produk. Karena pasar merupakan pusat perhatian untuk semua keputusan yang menyangkut marketing mix, maka dapat dikatakan bahwa produk itu sendiri dapat memberikan akibat penting terhadap keputusan-keputusan mengenai harga, promosi, dan distribusi. Misalnya dalam pemasaran produk baru, kiranya tidak mungkin menetapkan harga di bawah biaya per unitnya, sedangkan bentuk, ukuran, kepadatan, dimensi produk tersebut akan mempengaruhi keputusan-keputusan tentang penanganan material dan pengangkutannya. Selain itu, tujuan periklanannya juga tergantung pada manfaat dan segi penawarannya. Selanjutnya yaitu pengaruh usaha perusahaan dan saingan terhadap volume penjualan. Umumnya, orang menganggap bahwa semakin besar usaha-usaha yang dikeluarkan oleh marketing mix untuk penawaran yang ada, akan semakin besar pula penjualannya. Sebagai contoh, semakin banyak biaya periklanan, kunjungan penjualan, semakin rendah tingkat penjualan harga, semakin rendah tingkat harga, serta semakin tinggi kualitasnya, maka akan semakin besar pula volume penjualan. Tentu saja, ada beberapa batasan yang perlu diketahui. Batasan-batasan tersebut adalah yang pertama, efektivitas keputusan-keputusan marketing mix dibandingkan dengan perusahaan saingan dapat meningkatkan volume penjualan. Dan yang kedua, adanya saingan yang dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualannya. Selanjutnya yaitu efektivitas marketing mix perusahaan dalam hubungannya dengan volume penjualan. Usaha-usaha pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk marketing mix bukanlah satu syarat mutlak yang harus dipertimbangkan untuk menghasilkan volume penjualan, tetapi masih ada faktor lain. Faktor tersebut adalah efektivitas pengeluaran. Jadi, menyangkut seberapa jauh efektivitas pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tentang volume penjualan.
Selanjutnya yaitu efektivitas marketing mix perusahaan dan marketing mix saingan dalam hubungannya dengan volume penjualan. Dianggap bahwa pengeluaran dalam marketing mix yang dilakukan oleh dua perusahaan adalah sama. Perusahaan yang memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi akan mendapat hasil volume penjualan total dalam persentase yang lebih besar. Jadi, manajemen harus berusaha memanfaatkan sumber produknya seefektif mungkin di samping juga tingkat pengeluarannya. Efektivitas marketing mix ini dapat dipakai sebagai syarat untuk menguasai pasar. Bagi perusahaan yang tingkat efektivitas periklanannya lebih rendah, hanya akan meningkatkan anggaran periklanan, tidak sebanyak perusahaan yang mempunyai efektivitas periklanan lebih baik. Selanjutnya yaitu marketing mix untuk beberapa jenis produk dan jasa. Marketing mix yang diterapkan pada setiap jenis produk adalah berbeda. Volume penjualan dan laba dapat dimaksimumkan jika marketing mixnya sesuai dengan penawaran perusahaan. Biasanya marketing mix yang dipakai untuk barang konsumsi berbeda dengan marketing mix yang dipakai untuk barang industri. Kegiatan promosi misalnya, barang industri lebih meningkat atau menitik beratkan pada periklanan. Marketing mix untuk barang produksi berbeda dengan marketing mix untuk barang industri. Sebagai contoh, saluran distribusi dalam pemasaran jasa perbankan lebih cenderung secara langsung. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan secara efektif tentang produk. Faktor-faktor untuk mengambil keputusan tersebut antara lain: yang pertama, analisis pasar; kedua, memonitor lingkungan; ketiga, menentukan tujuan produk; keempat, menentukan marketing mix; kelima, menerapkan keputusan-keputusan marketing mix; keenam, mengadakan prosedur pengawasan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.